Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu, penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Beatrice Dien Novitandai Esteol, mahasiswa PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Kristen tahun 2025, batch 3 IAKN Ambon dengan NIM 1520 250 10 40 391. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Kota Mobagu, Kota Mobagu, Provinsi Sulawesi Utara. Dan pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melakukan praktik pembelajaran UKIN di kelas 11 dengan tema menjadi pribadi yang dewasa. Mohon saran dan masukan dari semua Bapak Ibu untuk pembelajaran berikutnya agar saya dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Terima kasih. Selamat pagi untuk semua. Pagi. Luar biasa hari ini. Ada semangat? Semangat. Ada sukacita? Ada. Dengan hormat. Sudah. Sebelum kita belajar, kita harus Berdoa. Adakah yang bisa membantu berdoa hari ini? Oke, silakan Clara. Mari, maju di depan. Teman-teman, mari kita satu doa. Ya Allah Bapa yang baik, kembali lagi kami datang kepadamu dengan segala ucapan syukur, limpah banyak terima kasih, karena di mana atas berkat cinta kasih Tuhan kami semua boleh ada sampai pada saat ini, dan kami boleh berkumpul untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Ya Tuhan, saat ini belajar Tuhan diberi hikmat agar kami bisa belajar dengan baik. Tuhan Yesus, buat Beatrice yang akan mengajari kami, berikan dia hikmat Tuhan agar dia bisa mengajari kami dengan baik. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Hari ini seperti biasa, Lem akan mengambil daftar hadir dengan ayat hafalan. Ada siap? Siap, Nen. Oke. Rahel, Hadir, Nen. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nikita Urara, Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sally, Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Seven, Amsal 1 ayat 9. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan satu kalung bagi hidupmu. oke. Hadir semua, yang tidak hadir hari ini tidak ada. Puji Tuhan, untuk kelas ini adalah anak-anak Tuhan yang mau belajar agama. Nah, minggu yang lalu kita sudah selesai dengan bab 5, dan hari ini kita akan masuk di bab 6 dengan pokok bahasan menjadi pribadi yang Dewasa. Ada tiga tujuan yang harus kita capai dalam pertemuan di saat ini. Yang pertama adalah membandingkan dua dunia. Dua dunia yang dimaksudkan ini adalah dunia anak-anak dan dunia dewasa. Dan tujuan yang kedua, kita akan mengenal seperti apakah orang yang dewasa itu.
seperti apa orang yang dewasa secara fisik dan seperti apa orang yang dewasa menurut Alkitab. Dan yang terakhir kita akan berkarya membuat kolase kedewasaan. Yang kita buat dalam kolase ini adalah kita merancang kolase visual yang akan menggambarkan konsep kedewasaan hidup. Nah, untuk itu sebelum kita masuk dalam pokok bahasan, mari bersama-sama kita akan menyanyikan satu buah lagu. Lagu ini bukan sekedar kita nyanyikan, tapi kalian akan memberikan kesan berhubungan dengan pokok bahasan yang akan kita jelaskan, yang akan kita pelajari di hari ini. Silakan untuk berdiri. Kita menyanyi PKJ nomor 127, Jadilah Tuhan Kehendakmu. Jadilah Tuhan kehendakmu, Kaulah penjunanku karenanya. Bentuklah aku sesukamu, dan ku nantikan dan berserah. Terima kasih, disilakan duduk. Sebelum kita masuk dalam pokok bahasan, dan lihat ini lantaran DP lagu slow-slow, dapat lihat slow-slow lagi ini. Mari kita berdiri supaya semangat. Ada yang bisa bantu Dem untuk speaking? Ayo silakan Rahel. Anak-anak Tuhan harus luar biasa berani-berani. Ice breaking hari ini apa temanya Rahel? Namanya tentang cinta, Mek. Tentang cinta. Kemudian kita akan ice breaking dengan gaya Asik, Mek. gaya asik. Tepuk tangan. Iya, Mek. Ayo silakan Rahel pimpin ice breaking. Baik teman-teman, supaya kita tidak terlalu tegang, kita akan ice breaking. 1, 2, 3. Tepuk anak Tuhan. Aku anak Tuhan, rajin doa, baca Alkitab, ke gereja. Aku anak Tuhan, rajin doa, baca Alkitab, ke gereja. Yes, 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 luar biasa. Ada semangat hari ini? Semangat. Nah, silakan duduk. Kalau semangat, kita tadi sudah menyanyikan sama-sama lagu Jadilah Tuhan Kehendakmu. Sekarang bolehkah kalian membagikan? Ada di antara kalian yang bisa membagikan kesan apa yang kalian rasakan, makna apa dari lagu Jadilah Tuhan Kehendakmu. Tapi sebelum itu memang ada yang ingin menanyakan. Ada yang tahu tuh penjunan? Penjunan? Ada, Mek. Ada. Rahel tahu penjunan adalah? Jadi penjunan itu adalah orang yang membuat tanah liat. Orang yang membuat tanah liat. Pernah lihat tembikar? Pahatan yang bukan pahatan yang dari kayu, pahatan yang dari tanah liat itu orang yang membuatnya namanya penjunan. Jadi saya berharap penjelasan singkat ini mampu untuk kalian pahami apa yang dimaksudkan lagu itu bagi kehidupan kita. Ada yang bisa? Seven silakan. Seven akan memberikan kepada kita pemahaman kesannya tentang lagu Jadilah Tuhan Kehendakmu. Kesannya kita sebagai umat percaya harus berserah total kepada kehendak Tuhan, bukan
memaksakan kehendak sendiri. Ya, tepuk tangan untuk Stephen. Jadi menurut Stephen, lagu Jadilah Tuhan kehendakmu, bahwa Tuhan sesuka hati membentuk kita. Dan kita juga harus membuka hati untuk dibentuk oleh Tuhan. Mari berharap pertanyaan pemantik di saat ini akan menghentar kita untuk kita masuk dalam materi pelajaran. Nah, ternyata sebelum orang menjadi dewasa, dia akan mengalami fase yang namanya kekanak-kanakan. Bahasa kerennya apa? Child. Nah, dari kekanak-kanakan menuju dewasa, adakah yang bisa memberikan 3 contoh buat Mem? Sikap kanak-kanak dan sikap dewasa. Ada? Satu dulu. Marco, sikap kanak-kanak. Yang kalau masih kanak-kanak itu seperti apa menurut Marco? Biasanya sikapnya asik dan semangat. Belum ada beban. Belum ada. Tidak seperti orang dewasa. Apalagi? Anggreni? Salah satu contoh sifat kekanak-kanakan? Belum banyak mengerti. Jadi yang masih kanak-kanak itu, sehingga orang yang masih kanak-kanak itu biasanya masih egois karena rasa mengertinya itu masih berkurang, beda dengan orang dewasa. Mari kita lanjut. Kalau ciri-ciri menurut kalian orang yang dewasa itu adalah orang yang seperti apa? Secara fisik otomatis tahu, kalian sudah tahu. Tapi untuk ukuran anak Tuhan yang dikatakan dewasa itu yang seperti apa? Ada yang face kah? Yang dewasa menurut Alkitab atau tidak, sebagai anak Tuhan harusnya kita berperilaku yang dewasa seperti apa? Mandiri. Mandiri artinya boleh kasih contoh real buat Mem. Rajin berdoa termasuk mandiri tanpa disuruh orang tua? Nah, boleh. Oke. Di materi ajar ini kita akan melihat perbandingan antara yang kanak-kanak dengan orang yang dewasa. Di situ ditulis kekanak-kanakan cenderung menyalahkan orang lain ketika ada masalah, tidak menyadari diri sendiri. Sementara orang dewasa mengambil tanggung jawab atas tindakan dan kesalahan. Sekarang mari lihat diri kita. Kalau terdapat suatu kesalahan, ada persoalan, kemudian kita masih menyalahkan orang lain. Bahasa Manadonya bilang apa? Itu kok ngana salah, bukan kita. Gara-gara ngana kok jadi begitu. Itu masih termasuk dalam dia ada di fase apa? Anak-anak. Badannya dewasa, tapi pola pikirnya anak-anak. Tetapi orang yang dewasa, maka dia akan mengambil tanggung jawab atas tindakan dan kesalahan. Orang yang berani untuk mengakui kesalahan. DP contoh kalau bahasa Indonesia, bahasa Manado bilang apa? Coba kasih tahu Pak Mem. Kalau orang yang mau untuk mengambil kesalahan, harus mengambil tanggung jawab, dia tidak menyalahkan orang lain ketika berbuat salah. Apa yang biasa dikatakan? Tadi kan Mem so kasih contoh. Itu kok gara-gara mana? Sebenarnya kok nyandak jadi begitu, toh? Tapi kalau dewasa, apa yang akan disampaikan? Kalau misalnya melakukan kesalahan, ayo. Apa Rahel? Jadi biasanya orang yang sudah dewasa pasti berani untuk menerima kritik. Jadi biasanya contohnya pasti dia akan bilang, oh yo makasih atas kritik, kita usahakan ke depannya kita bisa lebih maju lagi. Nah, contoh hari-hari misalnya, toh? Ya Mem, minta maaf, saya terlambat. Jadi kalau terlambat, yang orang kekanak-kanakan akan
kita pe mama nggak kasih bangun. Mem kita pe alarm mati. Mem kita ada tidur. So subuh itu adalah yang kekanak-kanakan. Tetapi orang yang dewasa juga harus berani kalau salah menerima kritik dan memperbaiki dirinya. Nah, kemudian mari kita melihat tentang fokus jangka pendek versus jangka panjang. Yang anak-anak cenderung mereka hanya memikirkan yang hari ini, yang jangka pendek, tidak berpikir dewasa. Makanya tidak heran jika anak-anak yang kekanak-kanakan itu mereka menyukai segalanya yang serba cepat, semua tersedia. Boleh kasih contoh Pak Mem? Salah satu contoh bahwa anak-anak yang berpola pikir yang sifat kekanak-kanakan menyukai sesuatu kesenangan yang sifatnya instan tanpa memikirkan memikirkan akibatnya. Adakah di antara kalian yang bisa memberikan contoh kepada Mem, kepada teman-teman sekelas, bagaimana kira-kira seorang yang masih berperilaku kekanak-kanakan yang dikerjakan hari ini tidak dipikirkan jangka panjang? Ada yang bisa? Marco, Mem lihat Marco ini ada jawaban untuk pertanyaan itu. Mem, apa mungkin saat seorang anak bermain handphone tanpa memikirkan belajar itu termasuk sikap anak-anak? Menurut Marco, orang yang bermain handphone, ini pertanyaannya Marco sebenarnya. Apakah orang yang bermain handphone, dia sebagai pelajar, apakah itu termasuk kekanak-kanakan? Ada yang bisa menanggapi, ada yang bisa menjawab. Deborah, menurut Deborah kalau anak SMA kelas 11 yang secara fisik sudah dewasa, tapi dia bermain handphone sepanjang hari, apakah itu termasuk kekanak-kanakan? Termasuk sih Mem dari kalau sama dengan kan Bunda bilang tadi kalau sama dengan sikap kekanak-kanakan itu, dorang nggak coba pikir dong Mem, nggak coba pikir DP, mungkin ke depannya begitu. Gue kalau sudah terlalu main handphone terus, kontrol, coba pikir gue mau belajar atau mau ada apa yang kurang mau pikir atau mau ibadah lah, kontrol cuma main handphone. Sekarang membantu Deborah untuk lebih menjelaskan. Coba berikan informasi buat Mem. Kira-kira orang kalau bermain handphone sepanjang waktu, apa saja yang tidak dia kerjakan? Ada hal-hal apa yang lalai untuk dikerjakan? Tugas sekolah. Tugas sekolah. Apa lagi? Pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah boleh. Apa lagi? Mandi? Makan? Itu. Jadi kalau orang dewasa main handphone lupa waktu, nanti orang tua bilang, Anggrek ini mandi, sobo bau, dari paginya tidak mandi-mandi. Itu orang dewasa atau kekanakan? Kekanakan. Jadi orang yang main handphone yang hanya menyenangkan diri sesaat itu termasuk dalam orang yang kekanak-kanakan, itu berbeda. Kemudian orang dewasa dapat menunda kepuasan demi tujuan yang lebih besar dan penting di masa depan. Misalnya, menyelesaikan tugas dulu baru bermain. Sekarang jujur Pak Mem, dari dua fase di kekanak-kanakan dewasa, siapa yang masih ada di dunia kekanak-kanakan? Angkat tangan. Betul. Baru bermain, betul. Puji Tuhan. Kalau sudah ada di fase yang dewasa. Nah, dari segi emosi dan pengendalian diri kita akan melihat perbedaan antara yang kekanak-kanakan dan yang dewasa. Kalau masih tantrum, kalau masih menangis bak ojo-ojo karena permintaannya Tidak dari kalau masih reaksi
Itu apa? Tekanan. Reaksi meledak-ledak, sulit menenangkan diri sendiri. Yang terakhir, membiarkan emosi mengendalikan tindakan. tindakan. Emosi ini kadang-kadang berpengaruh terhadap apa yang kita kerjakan. Orang kalau marah kadang-kadang toh kasih rusak barang. Ada kasih rusak barang, ada merusak diri kan? Ada yang mungkin mudah tersinggung, hanya ditegur kemudian balik untuk marah. Sementara orang yang dewasa mengenali dan menamai emosi. Kita normal perlu emosi, tapi orang perlu untuk mengendalikan emosi. Nah, kira-kira kalau orang dewasa mengendalikan emosinya seperti apa? Sebagai pribadi yang dewasa, adakah yang bisa memberikan contoh, memberikan pemikiran? Biasanya orang dewasa itu mengendalikan dirinya dari emosi itu, dia akan bertindak seperti apa? Ayo, ada yang bisa? Kalau ada yang bisa, Israel, angkat tangan. Guys, ayo, ada yang bisa? Rahel, orang yang dewasa biasanya akan mengendalikan diri, mengendalikan emosi dengan cara seperti apa, Rahel? Baik, Mem. Biasanya orang yang sudah dewasa dia akan menenangkan diri terlebih dahulu. Biasanya dia akan berpergian dari masalah menuju menenangkan dirinya. Lalu setelah dia sudah tenang baik hati maupun pikiran, dia akan menceritakan kembali tentang masalah-masalah itu dan menyelesaikannya dengan baik. Nah, ada satu tips yang ingin membagikan jika kalian dalam keadaan marah. Jika ada keadaan marah, emosi, coba kalian berhitung dari 1 sampai 100. Tenangkan diri, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang paling gampang lagi adalah inhale, tarik nafas, Buang nafas. Ternyata susah loh jadi orang yang Dewasa. Beda dari anak-anak, lebih bebas untuk mengekspresikan. Tujuan pelajaran kita yang terakhir di hari ini adalah kita akan membuat tantangan akhir kolase kedewasaan. Mem sudah menjelaskan tentang kolase di awal pelajaran yang tadi, sehingga hari ini kalian akan membuat kolase berdasarkan gambar yang sudah Mem sediakan. Kita akan bekerja kelompok. Masing-masing Mem akan membagi satu kelompok untuk membuat kolase kedewasaan secara fisik, dan kelompok 2 akan membuat kolase kedewasaan menurut Alkitab. Oke? Oke, Mem. Oke. Silakan kalian untuk membentuk kelompok. Shalom teman-teman. Shalom, Bunda. Jadi pada saat ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang
kedewasaan secara fisik. Nah, teman-teman sekalian, proses kedewasaan secara fisik itu terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu ada 9 tahap. Saya akan menunjukkan tahap-tahap yang pertama, yaitu tahap ibu hamil, tahap janin, tahap bayi, tahap anak-anak, tahap remaja, tahap dewasa, tahap menikah, dan tahap berkeluarga, serta yang terakhir adalah tahap ketika kita sudah tua. Nah, sebelum itu teman-teman sekalian, saya akan menjelaskan satu-satu tahap-tahap tersebut. Kita datang ke tahap yang pertama, yaitu ada ibu hamil. Biasanya ibu hamil ini akan mengandung selama 9 bulan, yang dimana di dalam rahim terdapat janin yang akan menjadi manusia nantinya. Yang kedua, tahap kedua ada janin. Di janin tersebut akan ada terjadinya pembentukan supaya nanti ketika dilahirkan hal itu akan sudah siap secara matang. Kita masuk ke tahap yang ketiga. Di sini ada bayi. Nah, teman-teman sekalian, pada tahap bayi di sini kita akan melihat bahwa bayi akan belajar untuk menangis, belajar untuk melihat siapa kedua orang tuanya. Kita datang ke tahap yang keempat, yaitu anak-anak. Teman-teman sekalian, pada tahap anak-anak ini biasanya tuh pertumbuhan terjadi secara cepat, yang dimana anak-anak akan belajar untuk berlari, untuk belajar berjalan dan bersosialisasi di sekitarnya. Tahap yang kelima adalah tahap remaja. Nah, pasti pada tahap remaja ini akan terjadi sesuatu yang namanya pubertas, baik perempuan maupun laki-laki. Nah, untuk laki-laki contoh pubertasnya adalah itu suaranya yang akan mulai berat, dan pada perempuan akan terjadinya menstruasi. Tahap selanjutnya adalah dewasa. Nah, pada tahap dewasa ini biasanya seseorang tersebut sudah matang secara fisik maupun secara pikiran. Orang yang sudah dewasa secara pikiran biasanya mampu membedakan mana hal yang benar dan mana hal yang salah, dan dia juga mampu untuk bertanggung jawab. Maka dari itu mereka boleh mulai untuk melakukan pekerjaan. Selanjutnya adalah menikah. Menikah itu adalah ketika dua orang mengikat janji suci, yang dimana dari dua pasangan tersebut harus berani bertanggung jawab untuk saling mencintai, saling menjaga, dan saling menghargai. Selanjutnya ada keluarga, yang dimana pada saat mereka menikah, mereka pasti akan berkeluarga. Nah, pada saat berkeluarga ini, kedua orang tua harus berani bertanggung jawab kepada anak mereka, yaitu mereka harus berani bertanggung jawab akan pendidikan. Lalu juga mereka harus bertanggung jawab untuk memberikan mereka kasih dan cinta kepada anak agar anak tidak kekurangan kasih sayang. Dan yang terakhir adalah masa tua. Di masa tua ini seperti yang kita lihat, ada oma dan opa yang berambut putih, pakai kacamata, dan badan yang sudah keriput. Nah, itulah nantinya kita akan seperti di tahap yang terakhir. Tepuk tangan. Sebelum kelompok 1 duduk, disilakan kelompok 2 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 1 yang berkaitan dengan presentasi mereka, proses kedewasaan secara fisik. Shalom. Shalom, Ibu juga. Baik, saat ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibawakan oleh teman kami dari siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan saat ini saya akan mempresentasikan proses kedewasaan secara ajaran agama Kristen. Dan pada gambar ini, pada 9 gambar, kami akan menyebutkan masing-masing tahap-tahap pertumbuhan kedewasaan secara ajaran agama Kristen. Gambar pertama adalah pasangan yang menikah atau keluarga. Kenapa kami memilih keluarga? Karena pengajaran agama Kristen dimulai dari keluarga. Gambar yang kedua yaitu ibu yang sedang mengandung, janin, dan bayi. 3 gambar ini saling berkaitan karena pada saat ibu mengandung, ajaran agama Kristen itu sudah mulai diajarkan kepada bayi. Mungkin melalui ibu yang mengikuti ibadah, mengikuti pengajaran, maupun ibu yang mendengarkan lagu-lagu Kristen kepada bayi. Gambar berikutnya yaitu janin. Seperti yang saya bilang tadi, pada saat hamil ibu mendengarkan, ibu mungkin pergi ke gereja atau mengikuti pengajaran-pengajaran, sehingga bayi yang sedang dikandung atau janin yang sedang dikandung itu bisa mulai mengenal
melalui saat bayi ibu bisa mendengarkan Alkitab maupun ajaran-ajaran kepada bayi. Gambar berikutnya adalah masa kanak-kanak. Pada masa kanak-kanak masih sangat bergantung kepada orang tua, sehingga peran ibu dan peran keluarga itu sangat penting dalam masa pertumbuhan anak-anak. Karena anak-anak itu belum bisa mengerti secara jelas, masih kekanak-kanakan, masih belum bisa mengerti secara jelas apa yang mereka lakukan, jadi masih perlu peran orang tua untuk membimbing dan mengasuh. Yang berikutnya adalah masa remaja. Pada masa remaja ini adalah ada masa transisi di mana anak-anak itu menjadi dewasa, seperti pubertas. Pada masa remaja ini anak-anak mulai bisa mengambil keputusan sendiri, mulai bisa mengerti, tapi kadang-kadang anak-anak itu masih membutuhkan bantuan dan bimbingan orang tua untuk mengambil keputusan. Karena pada masa remaja ini anak-anak sangat mudah dipengaruhi dan terpengaruh oleh hal-hal yang buruk dan negatif. Yang berikut adalah masa dewasa. Masa dewasa ini dianggap sudah matang secara Kristiani. Dia sudah diharapkan seorang individu itu diharapkan bisa mengambil keputusan, bisa menjadi contoh yang baik untuk orang-orang di sekitarnya. Nah, berikutnya dari pribadi dewasa yang baik, ia akan membentuk keluarga. Membentuk keluarga itu adalah suatu pilihan, dia ingin berkeluarga atau tidak. Tapi jika ia memilih untuk berkeluarga, dia diharapkan mampu bisa membimbing keluarganya, bisa menjadi contoh yang baik untuk keluarga. Dari pernikahan yang baik akan masuk ke usia lansia, di mana nanti seorang lansia itu akan menurunkan didikan-didikannya yang telah dia pelajari. Dia sudah berpengalaman dari segi iman untuk bisa mengajarkan keturunan-keturunannya. Demikianlah proses kedewasaan secara ajaran agama Kristen sekian. Mari kita lihat. Silakan pakai pertanyaan dari kelompok 1 buat kelompok 2. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi pertanyaan kami dari kelompok 1 untuk kelompok 2, mengapa kedewasaan iman penting dalam kehidupan orang Kristen? Mengapa kedewasaan itu penting bagi seorang individu Kristen? Karena kedewasaan itu bisa diaplikasikan ke seorang individu Kristen dalam perkataan, perbuatan, dan pikiran, sehingga ia mampu menjadi contoh bagi orang lain. Terima kasih. Terima kasih kelompok 2, silakan kembali ke tempat duduk. Di penghujung pembelajaran ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Apa yang kalian dapatkan dari proses belajar di hari ini? Kesimpulan apa yang bisa didapatkan? Nah, setelah materi yang sudah menjelaskan, proses tanya jawab, tapi juga dengan presentasi kolase visual oleh 2 kelompok, maka Mem akan bertanya kesimpulan apa yang kalian dapatkan dalam pelajaran yang sudah kita ikuti di hari ini. Kelompok 1 silakan untuk memberikan kesimpulan. Ayo kita silakan. Jadi dari proses pembelajaran ini kami dapat menyimpulkan bahwa proses kedewasaan adalah proses yang alamiah, sehingga dapat diikuti oleh keadaan emosional atau bisa dilihat dari secara fisik dan rohani. Oke, terima kasih. Kelompok 2 silakan Jonas. Dalam pembelajaran hari ini kita mengambil kesimpulan bahwa pertumbuhan itu bukan cuma secara fisik, tetapi juga secara iman dan rohani. Terima kasih. Terima kasih. Dan untuk LKPD sudah men-share di grup kelas. Itu akan menjadi tugas kalian minggu depan. Kita akan masuk dalam kelompok yang berbeda untuk presentasi LKPD. Oke? Oke. Dan satu kata untuk kalian, bukan satu kata, closing statement dari Mem untuk hari ini bahwa menjadi dewasa itu adalah alamiah, tetapi memutuskan untuk menjadi dewasa itu adalah hal yang
sulit. Tetapi sebagai anak Tuhan, dalam proses itu kita harus selalu mengikuti apa maunya Tuhan. Tuhanlah penjunan, kita adalah tanah yang dibentuk oleh Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran minggu berikut, dan disilakan salah satu dari kalian untuk berdoa di hari ini. Teman-teman, untuk mengakhiri segala proses kita pada pembelajaran saat ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, kami bersyukur berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menuntun proses belajar mengajar kami dengan segala baik sehingga selesai. Ya Tuhan, biarlah segenap pembelajaran ini boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk Mem yang sudah memberikan pelajaran, biarlah Engkau memberikan Mem kesehatan umur panjang. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Biarlah Engkau menuntun dan menjaga melindungi kami. Inilah menjadi doa dan permohonan syukur kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, atas nama pribadi yang menyampaikan terima kasih. Semoga Tuhan balas baik untuk kesediaan kalian ada dalam kelas pembelajaran hari ini sebagai bahan salah satu uji kinerja PPK dalam jabatan IAKN Ambon.